Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Miftahul Fikri, MPDI, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Siti Ajijah Sapitri sebagai moderator bersama dua rekan saya, Syajidah Istina Sariri dan Siti Lutfi Lutfiah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Kepada Sayyidah Istina Risariri, dipersilakan. Bangsa Arab sebelum Islam. Makkah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah. Di dalamnya terdapat 360 berhala mengelilingi berhala utama Hubal. Bila dilihat dari asal-usul keturunan, dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan besar Qotoniun atau keturunan Qoton dan Adnaniun atau keturunan Ismail bin Ibrahim. Pada saat itu didirikan suatu pemerintahan untuk mengamankan para peziarah yang pada mulanya berada di tangan dua suku yang berkuasa, yaitu suku Jurhum sebagai pemegang kekuasaan politik dan suku Ismail yaitu keturunan Nabi Ibrahim. Walaupun agama Yahudi dan Kristen sudah masuk ke Jazirah Arab, tetapi mereka masih menganut agama leluhurnya, yaitu percaya pada berhala atau patung. B. Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian dan setelah diangkat menjadi Rasul. Rasulullah SAW lahir dari kalangan bangsawan Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Rasulullah SAW juga dilahirkan sebagai yatim pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Patan dengan 20 April 571 Hijriah. Ayahnya sudah wafat 3 bulan setelah menikahi ibunya. Penyusuan dan pengasuhan Rasulullah oleh Halimah binti Zubaid dari kabilah Bani Sa'ad atau sering kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Ketika berusia 5 tahun, beliau dikembalikan kepada Aminah, ibundanya. Tetapi setahun kemudian ibu kandungnya wafat. Abdul Muthalib sebagai kakeknya melanjutkan pengasuhan. Namun 2 tahun kemudian ia juga wafat. Selanjutnya tanggung jawab itu pun dipikul oleh Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Pada malam Senin 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, selagi Muhammad berkholwat di Gua Hiro, Jibril menyampaikan wahyu pertamanya. C. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. 1. Langkah dakwah Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada saudara-saudaranya. Tertera dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 214, yaitu yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Langkah kedua, dilakukan secara terbuka kepada masyarakat Arab. 2. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Respon masyarakat ada yang menerima dan ada juga yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. 3. Hambatan dan rintangan dakwah Islam di Mekah. Para tokoh masyarakat Quraisy mulai menyebarkan isu yang tidak benar tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menghalangi Abu Thalib, Nabi Muhammad, untuk melarang Nabi Muhammad berdakwah. Masyarakat Muslim Mekah juga menerima penyiksaan dan pembunuhan oleh masyarakat. 4. Boikot dan rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Isi piagam pemboikotan ini adalah sebagai berikut. 1. Mereka tidak akan nikahi orang-orang Islam. 2. Mereka tidak akan menerima permintaan nikah dari orang-orang Islam. 3. Mereka tidak akan berjual beli apa saja orang Islam. 4. Mereka tidak akan berbicara dan tidak akan menjenguk orang Islam yang sakit. 5. Mereka tidak akan menerima permintaan damai dengan orang-orang Islam, sehingga mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Selanjutnya, kepada Siti Lutfi Lutfiah, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ada hijrah ke Habsyi. Nah, hijrah ke Habsyi dilakukan 2 periode. Hijrah ke Habsyi periode yang pertama dilakukan pada bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian. Berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 wanita.
Kemudian rombongan berikutnya menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 orang. Nah, hijrah ke Habsyi yang pertama ini berlangsung selama 2 bulan. Hijrah ke Habsyi ini disebabkan oleh karena penyiksaan kafir Quraisy yang di luar batas keprimanusiaan. Nah, Nabi menyarankan kepada sahabatnya untuk mengungsi ke Habsyi. Nah, kedatangan orang Islam disambut baik oleh Raja Najus. Yang selanjutnya yaitu adalah hijrah ke Habsyi yang kedua. Nah, hijrah kedua ini diikuti oleh 101 orang, di antaranya terdapat 18 orang wanita yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Yang selanjutnya ada misi ke Thaif. Nah, misi ke Thaif ini dilakukan atau terjadi pada tahun ke-10 kenabian yang dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu 2 orang yang dicintai Nabi meninggal dunia. Nah, meninggalnya 2 orang ini membuat orang-orang kafir semakin berani menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ia bersama Zaid berencana pergi ke Thaif guna meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu. Namun, bangsa Thaif tidak memberi bantuan kepada Nabi. Malah mereka mengusir dan menghina Nabi dengan cara yang tidak manusiawi. Yang selanjutnya ada perjanjian Aqobah. Nah, perjanjian Aqobah pertama yaitu terjadi pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yastrib. Nah, di sini Nabi menyampaikan dakwahnya. Seruan itu mendapat sambutan yang hangat. Mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu jamaah haji berjumlah 12 orang. Nah, di sini mereka mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam. Adapun isi perjanjian Aqobah itu diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Nah, selanjutnya ada perjanjian Aqobah kedua yang terjadi pada tahun ke-13 kenabian, bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Jamaah Yastrib datang kembali ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji. Nah, pada saat itu jamaah haji berjumlah sekitar 73 orang. Mereka menemui Nabi menyampaikan pesan berupa permintaan masyarakat Yastrib agar Nabi bersedia datang ke kota Madinah memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Adapun perjanjian Aqobah yang kedua itu berisi yang pertama, penduduk Yastrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Yang keempat, penduduk Yastrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Hijrah ke Yastrib dibangun masjid namanya Masjid Al-Madinah Al-Rasul Al-Madinah Al-Munawwaroh. Pembangunan masyarakat dan peletakan dasar-dasar kebudayaan Islam, lembaga utama dan pertama yang dibangun Rasulullah dalam rangka pembinaan masyarakat ini adalah masjid. Kepiawaian Nabi berpolitik antara lain ditunjukkan dalam rangka pembinaan masjid.
Kepiawaian Nabi berpolitik antara lain ditunjukkan dalam perjanjian damai dengan penduduk non-muslim Madinah. Beberapa asas masyarakat Islam yang telah diletakkan oleh Rasulullah antara lain al-ikhwa atau persaudaraan, al-musawah atau persamaan, al-tasamuh atau toleransi, al-tasyawur atau musyawarah, al-ta'awun atau tolong-menolong, al-adalah atau keadilan. Dia memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Ada rongrongan kaum Yahudi. Kaum Yahudi Madinah yaitu Bani Kainuko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Sejak semula sudah mempercayai akan datangnya Nabi akhir zaman, sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci mereka, tetapi mereka ingkar. Terjadilah perang Ahzab pada tahun 5 Hijriah. Ada B. Rongrongan orang-orang munafik. Ketika Rasulullah bersiap untuk menghadapi Perang Uhud, kaum munafik keluar dari barisan yang dipersiapkan itu atas hasutan Abdullah bin Ubay, pemimpin mereka. Mereka juga mengadakan hubungan baik dengan kaum Yahudi dan pernah menjanjikan bantuan kepada Bani Quraidah sewaktu yang disebut terakhir ini mengkhianati kaum muslimin. Yang C, rongrongan kafir Quraisy dan sekutunya, ditandai dengan terjadinya Perang Badar pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah, pada bulan Sya'ban 3 Hijriah terjadilah Perang Uhud, bulan Syawal 5 Hijriah terjadilah Perang Khandaq. 4. Fase perjuangan setelah Perang Ahzab. Rasulullah dan para sahabatnya mengadakan sumpah setia untuk berperang sampai tercapai kemenangan yang disebut Baiyah al-Ridwan. Sumpah setia ini menggentarkan nyali musyrikin Quraisy sehingga mereka membebaskan Utsman dan mengirim Suhail bin Am al-Amiri untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah yang pokok-pokoknya yaitu 1. Segala permusuhan antara kedua belah pihak dihentikan selama 10 tahun. 2. Setiap orang Quraisy yang datang kepada kaum muslimin tanpa seizin walinya harus ditolak dan dikembalikan. 3. Setiap orang Islam yang menyerahkan diri kepada pihak Quraisy tidak akan dikembalikan. 4. Setiap kabilah yang ingin bersekutu dengan kaum Quraisy maupun dengan kaum muslimin tidak boleh dihalang-halangi oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ini. 5. Kaum muslimin tidak boleh memasuki Mekah pada tahun ini, namun diberi kesempatan pada tahun berikutnya dengan syarat tidak membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya dan tidak tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. F. Haji Wada dan akhir hayat Rasulullah SAW. Rasulullah bermaksud menunaikan haji ke Baitullah pada tanggal 25 Zulqa'dah 10 Hijriah. Beliau bersama-sama dengan sekitar 100.000 sahabatnya berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah. Tepat tengah hari di Arafah, beliau menyampaikan pidato yang amat penting, yang dikenal dengan khutbah al-wada'i atau pidato perpisahan. Kira-kira 3 bulan sesudah menunaikan ibadah haji yang penghabisan itu, Rasulullah menderita demam beberapa hari. Beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan beliau mengimami sholat jamaah. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah menghembuskan napasnya yang terakhir menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 63 tahun. Bila ada yang ingin ditanyakan, raise hand terlebih dahulu. 3 pertanyaan saja. Ya, kepada Santi, boleh. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan bertanya tentang poin B. Pertanyaan saya yaitu bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Terima kasih.
Terima kasih. Kepada Tegar, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Tegar Iman. Izin bertanya, apa isi materi atau Nabi Muhammad pada Haji Wada? Terima kasih. Terima kasih. Kepada Sabrina, boleh. Izin bertanya, apa bedanya perjanjian yang tadi yang ada yang 2 itu bedanya apa? Terima kasih. Sama-sama. Kepada pemateri, boleh dijawab pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan Santi. Kan pertanyaannya tuh sebelum kenabian, Nabi Muhammad kondisi bangsa Arab seperti apa? Nah, kondisi bangsa Arab waktu itu yaitu masih menganut agama nenek moyangnya atau menyembah berhala, sering mabuk-mabukan, suka berkelahi, berzina, merendahkan derajat wanita, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dapat dimengerti? Baik, terima kasih untuk Ya, kelompok 2. ya sama-sama. Selanjutnya, Izin menjawab pertanyaan dari Tegar. Pidato Nabi pada Haji Wada. Itu Nabi menyampaikan pedoman hidup manusia. Baik itu hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan penciptanya. Gitu. bagaimana, Tegar? Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Sabrina. Perbedaan perjanjian Aqobah pertama dan kedua yaitu, kalau perjanjian Aqobah pertama, Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yastrib. Nah, sedangkan perjanjian Aqobah kedua yaitu jamaah Yastrib yang datang menemui Nabi. Itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.